Testing, testing. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Mesa Bayu Prameswara dengan NIM 25201143. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah dari hmm, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan materi yang saya ambil, yaitu materi pertemuan 7, yaitu prinsip dan aturan desain dengan dalam interaksi manusia dan komputer. Baik, lanjut. Di sini ada beberapa konten atau yang akan dibahas di presentasi kali ini, yaitu pengenalan interaksi manusia dan komputer, standar dan panduan desain, kerangka prinsip desain yang populer, implementasi dan manfaat prinsip desain. Lanjut, part satu ada pengenalan interaksi manusia dan komputer. Tujuan prinsip desain dibagi menjadi tiga, meningkatkan pengalaman pengguna. Tujuan utama dari penerapan prinsip desain adalah membuat aplikasi digunakan dan dapat dipahami secara visual. Dengan mengikuti panduan yang terstruktur, desainer bisa meningkatkan kepuasan pengguna secara keseluruhan dan memberikan pengalaman berkualitas tinggi di berbagai platform digital. Pengurangan kesalahan dan pembelajaran. Prinsip desain bertujuan untuk meminimalkan kesalahan pengguna dan mempermudah proses belajar dan untuk aplikasi baru, memberikan struktur dan umpan balik yang jelas, membantu pengguna memahami sistem dengan cepat, sehingga mengurangi frustasi yang sering muncul saat mencoba menguasai perangkat lunak atau antarmuka yang kompleks. Efisiensi operasional. Aturan desain yang efektif meningkatkan efisiensi dengan menyederhanakan tugas dan mengurangi beban kognitif bagi pengguna. Prinsip-prinsip ini memastikan interaksi bersifat logis dan konsisten, sehingga pengguna bisa mencapai tujuan dengan usaha yang minimal dan akurasi yang maksimal. Lanjut, part nomor 2 adalah standar dan panduan desain. Perbedaan antara standar bagi menjadi tiga, sifat dan kewajiban regulasi. Standar adalah persyaratan wajib yang harus diikuti oleh desainer untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan resmi. Sebaliknya, pedoman adalah saran fleksibel yang memberikan rekomendasi tidak wajib berdasarkan praktik terbaik industri dan pertemuan penelitian praktis. Sumber dan otoritas pendirian. Standar biasanya dibuat dan diterbitkan oleh organisasi resmi yang diakui untuk menjaga keseragaman di berbagai sistem. Sementara itu, panduan berasal dari pengalaman sukses dan kesepakatan para profesional berfungsi sebagai kerangka kerja yang bisa disesuaikan, bukan aturan yang kaku. Cakupan dan fleksibilitas penerapan. Perbedaan utama terletak pada tingkat kewajiban dan cakupan penerapannya dalam sebuah proyek, sementara standar berfungsi sebagai referensi tetap untuk kontrol kualitas, memberikan kebebasan kreatif bagi desainer untuk menyesuaikan elemen antarmuka dengan kebutuhan pengguna tertentu. International Standard SEO 9241. Kriteria pengguna inti. Standar SEO 9241 mendefinisikan kualitas interaksi manusia dan sistem uh, melalui tiga pilar penting, efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Metrik ini berfungsi sebagai tolak ukur internasional pemula utama untuk menilai apakah sebuah antarmuka berhasil memenuhi kebutuhan fungsional dan emosional penggunanya. Keefektifan dalam mencapai tujuan. Kriteria ini mengukur seberapa akurat dan lengkap pengguna bisa mencapai tujuan tertentu saat menggunakan sistem ini. Ini memastikan desain antarmuka mendukung performa tugas yang sukses tanpa menyebabkan kesalahan pengguna atau kegagalan fungsi. Efisiensi optimasi sumber daya. Efisiensi fokus pada hubungan antara tingkat pencapaian dan sumber daya yang digunakan, seperti waktu dan usaha mental, antarmuka berkualitas tinggi. Menurut standar SEO, harus memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas yang diinginkan dengan cepat dan sedikit hambatan. Kepuasan pengguna tanpa sedikit hambatan mungkin ya. Kepuasan pengguna dan pengalaman subjektif. Selain performa fungsional, standar ini menekan kenyamanan dan sikap positif pengguna saat berinteraksi dengan sistem. Kepuasan memastikan bahwa antarmuka tidak hanya produktif tetapi juga menyenangkan dan layak digunakan dalam jangka panjang di berbagai lingkungan. Lanjut,
Part 3, kerangka prinsip desain populer. 10 heuristik kegunaan Nielsen, keterlihatan dan kecocokan sistem dunia. Sistem harus terus memberitahu pengguna tentang proses yang sedang memenuhi umpan balik yang tepat, sambil menggunakan menggunakan bahasa dan konsep yang familiar dari dunia nyata daripada istilah teknis agar interaksi terasa alami dan logis. Kontrol pengguna dan penjagaan kesalahan. Desain harusnya menyediakan pintu keluar darurat yang jelas seperti tombol unduh atau batal untuk tindakan yang salah, sambil secara proaktif penerapan menerapkan batasan untuk mencegah kesalahan terjadi sebelum pengguna melakukannya. Pengakuan dan estetika minimalis. Antarmuka sebaiknya meminimalkan beban memori pengguna dengan membuat objek dan opsi uh, terlihat daripada memaksa mengingat, sambil tetap menjaga desain minimalis yang mengutamakan fungsi, uh, yang mengutamakan informasi penting dibandingkan kekacauan visual yang nggak relevan. Fleksibilitas dan dukungan diagnostik. Sistem sebaiknya bisa melayani pengguna pemula maupun ahli lewat fitur percepat, sekaligus memberikan pesan kesalahan yang jelas dan mudah dimengerti yang tepat, mendiagnosis masalah dan menyarankan solusi yang berguna supaya pengguna bisa cepat pulih. 8 aturan emas Seiderman. Berusaha untuk konsisten dan bisa digunakan oleh semua orang. Desainer harus menjaga elemen visual, icon, dan istilah agar tetap seragam di seluruh antarmuka. Selain itu, aplikasi ini sebaiknya bisa diakses oleh berbagai macam pengguna, menyesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat keahlian yang berbeda-beda. Berikan umpan balik yang informatif dan penutupan. Sistem harus memberikan umpan balik yang jelas untuk setiap tindakan pengguna. Misalnya, menampilkan pesanan di e-commerce. Selain itu, dia dirancang untuk memberitahu pengguna ketika status proses tertentu telah berhasil atau selesai. 8 aturan emas Seiderman. Cegah kesalahan dan biarkan mudah dibalik. Antarmuka sebaiknya menyertakan mekanisme validasi untuk menangkap kesalahan sebelum terjadi dan menawarkan penanganan error yang mudah. Menyediakan fungsi undo itu penting supaya pengguna bisa membatalkan tindakan dan menjelajahi sistem tanpa takut. Dukung locus control internal dan kurangi beban memori. Pengguna sebaiknya merasa mengendalikan sistem dengan memberi pilihan untuk menyesuaikan pengaturan atau menu favorit untuk mengurangi beban kognitif. Desainer sebaiknya menggunakan fitur seperti auto lengkap supaya pengguna tidak perlu mengingat informasi. 7 prinsip Norman. Memanfaatkan pengetahuan dari luar dan dalam. Yang antarmuka dengan memasukkan simbol universal yang mudah dikenal pengguna dari dunia nyata. Pendekatan ini memastikan pengguna bisa berinteraksi dengan sistem secara intuitif tanpa harus menghafal aturan atau instruksi baru yang rumit. Sederhanakan struktur, tugas, dan visibilitas. Uraikan proses yang kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana untuk mengurangi beban kognitif pengguna dengan membuat hasil setiap tindakan langsung terlihat seperti teks yang muncul saat diketik, pengguna bisa tetap mengetahui status sistem. Oke, ini tetap sama ya, 7 prinsip Norman. Tapi ini pakai bahasa Inggris, mungkin kita terjemahkan dulu. Sudah pakai PPT ini yang buat terjemahin. Oke, 7 prinsip Norman. Optimalkan mapping dan constraints, keterkaitan dan batasan. Sorry, sabar. Bangun hubungan yang logis antara kontrol, tombol atau menu dengan hasil yang dihasilkan. Misalnya dengan menempatkan tombol aksi dekat konten yang relevan. Selain itu, gunakan batasan atau constraints untuk mengarahkan pengguna agar melakukan tindakan yang benar serta mencegah mereka melakukan pilihan yang tidak sah atau tidak masuk akal.
Rancang untuk kesalahan dan standarisasi. Antisipasi memungkinkan kesalahan pengguna dengan menyediakan fitur pemulihan seperti undo atau batalkan dan konfirmasi untuk tindakan yang bersifat penting. Ketika solusi yang unik tidak tersedia, ikuti standar yang telah umum digunakan agar tampilan tetap familiar sehingga pengguna dapat menavigasi aplikasi dengan mudah. Lanjut, part 4 adalah penerapan dan manfaatkan manfaat prinsip desain. Ah, implementasi dalam aplikasi modern. Umpan balik visual dan status sistem. Aplikasi seperti WhatsApp secara efektif menerapkan sistem keterlihatan dengan memberikan status pengiriman pesan yang jelas seperti indikator terkirim dan dibaca sehingga pengguna selalu tahu keadaan komunikasi digital mereka saat ini. Desain minimalis dan menyederhanakan tugas. Google menjadi contoh utama sebagai estetis dan minimalis. Fokus pada antarmuka pencarian yang bersih, yang menyederhanakan struktur tugas pengguna dan menghilangkan gangguan yang tidak perlu untuk meningkatkan kejernihan. Implementasi dalam aplikasi modern, mekanisme penjagaan dan pemulihan kesalahan. Platform seperti Gmail dan Shopee memberikan prinsip interaksi fungsional komputer penting dengan menawarkan fitur undo dan opsi pembatalan pesanan, memungkinkan pengguna melakukan tindakan yang tidak sengaja dan tetap merasa mengendalikan operasinya. Konsistensi dan navigasi standar. Pemimpin e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee menggunakan icon yang standar dan tata letak yang konsisten untuk keranjang belanja dan status pesanan, yang membuat pengguna tidak perlu berpikir keras saat menavigasi berbagai area fungsional. Intinya kayak disamakan, tuh guys. Manfaat dan kesimpulan. Kualitas interaksi yang meningkat. Ini bahasa Inggris juga. Oke, peningkatan kualitas interaksi. Penerapan pedoman desain yang tepat uh, daripada ahli seperti Niceland dan Seiderman memastikan bahwa antarmuka bersifat intuitif sehingga secara signifikan mengurangi waktu belajar bagi pengguna baru, sekaligus tetap mempertahankan efisiensi yang tinggi bagi pengguna yang sudah berpengalaman. Pengurangan dan penjagaan kesalahan. Dengan penerapan standar desain yang baik dan konsisten, sistem dapat mencegah kesalahan pengguna sebelum terjadi atau menyediakan mekanisme pemulihan yang jelas apabila kesalahan terjadi. Hal ini membuat pengalaman interaksi mesin komputer menjadi lebih andal, nyaman, serta mengurangi rasa frustasi bagi pengguna. Manfaat dan kesimpulan. Keunggulan kompetitif strategis mengikuti standar yang sudah ada seperti SEO 9241 meningkatkan kepuasan pengguna secara keseluruhan dan efektivitas sistem yang pada akhirnya menentukan hasilan sebuah di pasar digital yang padat dan kompetitif. Pengalaman pengguna yang menyeluruh gabungkan berbagai prinsip desain, menciptakan antarmuka yang seimbang, enak dipandang, fungsional yang kuat, dan nyaman digunakan, sehingga mendorong loyalitas pengguna jangka panjang dan melalui proses interaksi yang mulus dan nyaman. Oke, selesai ya. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Banyak belibetnya tadi ya, karena mungkin udah terlalu banyak ngomong ya. Karena sebetulnya ini uh, sudah melakukan pengulangan lebih dari 3-4 kali. Jadi tadi diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Jadi ya ini mungkin yang terbaik yang saya record. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.